Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Faizal Eskom Mkom, dosen tetap Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, rumpun algoritma dan pemrograman, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek Java 2. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 4 dengan kode mata kuliah 22 SIF 0183 berbobot 3 SKS diselenggarakan dalam 23 kali pertemuan dengan blended learning, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka, 7 kali secara daring, dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait yang pertama adalah konsep aplikasi desktop berbasis Java dengan fokus pada perancangan antarmuka pengguna. Kemudian NetBeans sebagai lingkungan pengembangan untuk merancang, menjalankan, menguji, dan melakukan debugging aplikasi Java. Yang ketiga, implementasi berbagai komponen GUI seperti button, label, text area, list, menu, dan komponen antarmuka lainnya untuk membangun aplikasi yang interaktif. Serta bagaimana mengintegrasikan dengan database dan membangun penyusunan laporan menggunakan Jasper Report. Adapun CPL Prodi meliputi sikap S3, pengetahuan P5, keterampilan umum KU3, keterampilan khusus KU5, yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Prodi dan gugus pengendali mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu merancang, mengembangkan antarmuka GUI aplikasi desktop menggunakan Java Swing pada NetBeans dengan memanfaatkan berbagai komponen kontrol sesuai kebutuhan aplikasi. CPMK 2, mahasiswa mampu mengintegrasikan aplikasi Java dengan database melalui koneksi database, menerapkan SQL, CRUD, serta mengelola data menggunakan form yang terhubung dengan database. Selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa mampu membangun aplikasi desktop secara utuh yang mengintegrasikan antarmuka pengguna, pengolahan data, pelaporan, Jasper Report, dan penyelesaian studi kasus aplikasi CRUD sesuai kebutuhan dari pengguna. 3 komponen utama dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh secara langsung oleh mahasiswa melalui sistem e-learning Universitas Pamulang, yaitu Mentari, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, serta website yang saya kembangkan sebagai media pendukung pembelajaran. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu, dan tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir, yaitu UTS dan UAS.
Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning. Dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan adalah buku referensi karya ahli, website yang saya kembangkan untuk media pembelajaran, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek Java 2 dengan materi pada pertemuan 19, yakni JSP Generating Excel. Mari kita simak. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke berapa? Pertemuan ke-19 ya, yang artinya kalian itu 2 pekan lagi insya Allah akan menghadapi ujian akhir semester ya. Ini sudah di pekan-pekan terakhir. Kemudian pada mata kuliah ini kita akan masuk ke tahap berikutnya ya, tahap selanjutnya, di mana meneruskan dari apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya, tentang koneksi dengan database. Di sebelumnya kalian sudah mengintegrasikan antara program dengan server apa? Servernya apa kemarin? Ya, menggunakan Derby Client. Kemudian juga sudah bisa melakukan apa aja? New record, kemudian bisa melakukan save, create ya, update dan sebagainya. Kemudian terakhir itu kemarin menggunakan library apa? Jasper atau e-report di situ untuk membuat apa namanya? Report wizard ya, di situ ya, menggunakan report. Nah, sekarang kita akan gunakan tabel yang ada yang sudah kalian buat itu untuk di-generate ke dalam file Excel yang memang lebih umum ya. Jadi sebelum masuk ke materi berikutnya, alangkah baiknya marilah kita menundukkan kepala sejenak ya. Berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita laksanakan hari ini, perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Sebentar. Ya, yang perlu kalian ketahui bahwa mata kuliah ini itu dari awal menginginkan kalian itu sebagai mahasiswa untuk mampu mengetahui konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Kemudian mengacu pada RPS, di poin pertemuan ke-19 itu adalah kalian membuat laporan data dengan mengekspor beberapa data dari database ya. Kita gunakan format dari project sebelumnya yang sudah dibuat database-nya, yaitu database tentang karyawan ya, yang akan kita lakukan generate ke Excel. Di pertemuan sebelumnya sudah ada pembahasan tentang e-report. Pertemuan besok itu sudah masuk ke project-nya, dan kemarin sudah saya masukkan juga mini project, saya kirim ke kalian untuk project pertama. Nah, nanti akan dilanjut ke 2, 3, dan seterusnya untuk tugasnya.
Oke ya. Capaian pembelajaran di pertemuan kali ini adalah kalian bisa mengembangkan aplikasi desktop yang mampu membaca data dari tabel. Gtable-nya kemarin sudah ada ya. Kemudian membuat file Excel, format file Excel itu kan XL, SX ya. Kemudian menuliskan header dan isi tabelnya ya, header dari kolom, kemudian isi tabelnya record ya. Kemudian melakukan auto size kolom. Maksudnya apa tuh auto size kolom? Ya, menyesuaikan ukuran dari tabelnya. Jadi begitu diekspor ke Excel, dia akan menyesuaikan, tidak terpotong ya. Dan berikutnya adalah menyimpan file melalui gFileChooser. Sudah pernah kan ya kita bahas file chooser. Jadi kita menentukan penyimpanannya di direktori menggunakan gFileChooser. Nah, sebelum mulai perkuliahan silakan kalian lakukan absensi dulu ya, di scan untuk pertemuan ke-19. Berikutnya untuk pendahuluan dalam aplikasi desktop ya berbasis Java Swing, seringkali data yang ditampilkan dalam Gtable itu perlu disimpan atau dibagikan dalam format yang lebih universal ya, lebih umum. Salah satu format paling umum adalah Microsoft Excel, yaitu dengan ekstensi XLSX. Kemudian Java tidak memiliki library bawaan untuk membuat file Excel. Oleh karena itu digunakan Apache POI ya, library-nya, sebuah library standar industri untuk membaca dan menulis file Excel. Mengapa perlu diekspor ke Excel ya? Karena ya salah satunya adalah adanya kebutuhan laporan ya. Laporan dapat dikemas dengan format berstandar industri. Kemudian mempermudah melakukan analisa menggunakan Excel. Berikutnya juga menjadi bukti fisik baik hard copy maupun soft copy dari sebuah tabel transaksi biasanya. Dan terakhir bisa digunakan untuk melakukan integrasi dengan sistem yang lain. Ya, bisa diintegrasikan. Kemudian apa itu Apache POI? Apache POI adalah library untuk membaca file baik itu XLS maupun XLSX ya, menulis file dan juga mengatur sheet, row, cell, kemudian ada formula, style dan seterusnya yang ada pada Microsoft Excel. Library yang diperlukan adalah ada POI, kemudian POI OXML, Command Collection, kemudian XML bin dan OXML skema ya. Ini library kemarin sudah saya minta untuk kalian download ya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam library project programnya. Langkah implementasi, kalian menambahkan library ke dalam NetBeans-nya. Download dulu ya, yang kemarin sudah saya share, kemudian tambahkan file jar ke library project untuk melakukan build ya. Silakan ditambahkan dulu semua ke projectnya. Yang ada di dalam masukin aja nggak apa-apa, masukin ke library-nya ya. Metode ini nanti memiliki fungsi yang pertama ada validasi Gtable ya, mengecek apakah data itu tersedia. Kemudian memiliki juga file chooser ya, bisa melakukan pemilihan lokasi penyimpanan. Kemudian membuat workbook ya, membuat file Excel baru nantinya. Kemudian membuat sheet, menambahkan halaman pada Excel, menulis header ya, menulis kolom pada Gtable-nya nanti yang ada di Excel. Jadi kita tarik dari tabel database yang sudah kalian buat, kemudian ditarik ke Excel, itu headernya langsung ada ya, header kolomnya.
Kemudian menulis baris data. Nah, ini baris data, ini recordnya ya. Mengambil isi tabel satu persatu, kemudian auto size, menyesuaikan lebar dari masing-masing kolom, dan menyimpan file ya. Output menjadi file berekstensi XLSX atau format Excel. Nah, silakan kalian tambahkan dulu source code berikut ya, yang sudah ada pada data tadi yang saya kirim. Deklarasikan dulu, di situ ada default table model. Masukkan export Excel ini di dalam kelas metodenya ya, masukkan di dalam kelas. Coba dibuka dulu semua. Di frame apa kemarin, frame data ya, yang ada tabel karyawannya, bukan di frame sebelumnya. Coba lihat desainnya ya, betul di frame ini. Bawahnya bukan. Setelah kelas kan ada di dalam kelas itu ada metode yang sebelumnya kamu buat, kan ada load table ya ini ya. Nah, di luar ini ya, di bawah ini boleh, di atasnya boleh, terserah. Yang penting ada di dalam kelas. Kelas data. Frame data mana? Ya. Ini kan ada kelas data. Ini kan kamu ada di bawah. Ini metode load table ya kan, untuk menampilkan dari database ke tabel. Nah, buat lagi aja, ini bisa di enter, kamu masukkan di atas ini atau di bawahnya boleh. Di bawahnya boleh, ke bawah lagi terus. Tutupnya ini mana? Ya, ini penutupnya, berarti di enter. Nah, situ. Diperhatikan juga variabel name tabel kalian sudah dirubah belum. Oke ya, kalau sudah nanti dicek di situ. Analisa dari code-nya adalah pola desain yang digunakan itu menggunakan event driven programming ya, model MVC. Sama seperti di framework juga banyak yang pakai MVC ya. Model JTable digunakan sebagai sumber datanya. Kemudian objek penting dari POI ada workbook, representasi file, kemudian ada sheet halamannya ya. Kemudian ada row and cell, yaitu data tabular untuk dimasukkan ke Excel. Kemudian ada validasi inputan, dicegah ekspor ketika tabel kosong ya, supaya mencegah error. Jadi misal datanya tidak ada atau tabelnya memang kosong, dia akan dicegah, tidak bisa dilakukan ekspor. Kalau datanya ada, dia harusnya akan berfungsi langsung masuk ke file chooser tadi tahap pertama untuk memilih direktori file. Langkah berikutnya nanti adalah pada frame tabel data ya, tambahkan button di sini ya, print to Excel. Kita kasih nama button print to Excel supaya lebih mengacu ke fungsinya ya, melakukan ekspor ke Excel. Sudah? Nah, ini ada diminta importnya nih, coba dicek. Klik add. Nah, ya di file chooser. Nah, tinggal satu apa nih? Import di option pen. Oke. Aman ya. Tinggal buat buttonnya print to Excel. Sudah dibuat buttonnya, baru kalian panggil metode yang sudah dibuat tadi ya, metode ini export to Excel. Kita panggil metode ini pada button print to Excel. Kalian lakukan double klik atau
klik kanan event action perform. Ya, klik kanan event action perform, tambahkan metodenya di sini export to Excel. Dan silakan dicoba jalankan programnya. Belakang sudah bisa, yang ini udah bisa. Mana? Nah, itu sudah bisa. Auto size-nya berfungsi nggak? Begitu diekspor, ada nggak kolom yang ketutup atau mengikuti sesuai dengan perintah program auto size? Udah? Mana coba sini? Print to Excel, file chooser, masukin ke direktori penyimpanan. Tadi mana sih? Nah, dilihat itu tadi kamu coba masuk ke Excel-nya. Ini menyesuaikan sendiri atau disesuaikan? Otomatis seperti ini ya? Ya benar. Jadi berfungsi untuk auto size. Masih ada yang error, yang lain? Ya. Ini mana ini? Nah ini kejadian lagi. Ini kamu ngimportnya dari mana nih? Coba ke atas, projectnya ini kan, library-nya ini. Klik kanan di library-nya, kemudian add jar, ya. Nah ini di kontrol all aja semua, jangan ininya yang diambil, ya. Jadi nggak masuk nih. Coba dilihat sih, close dulu. Nah ini jadi apa ini? Kok masuk ke sini? Ini ada default package-nya nih. Ini nggak usah, ini dihapus saja nih, ya, supaya masuk di sini dia. Baik, jadi kesimpulannya ya dari proyek yang sudah kalian teruskan sampai dengan di pertemuan ini, itu kita bisa menggunakan Apache POI untuk membuat file Excel ya, mengenerate dari program ke file Excel, kemudian membaca data dari tabel, data yang sudah kalian buat di database server lokalnya menggunakan Derby kemarin bisa dibaca dari Gtabelnya. Kemudian sudah bisa menerapkan juga konsep OOP atau Object Oriented Program, kemudian event handling, ya, penanganan terhadap kemungkinan terjadinya error. Ya, contohnya tadi jika tabelnya kosong, ya, tidak ada isinya, misal kalian delete, kemudian kalian lakukan ekspor ke Excel, itu akan ada penanganan di situ, ya, event handling. Kemudian file IO, nah kita bisa menggunakan file chooser untuk menulis penyimpanan nama filenya di direktori. Dan terakhir kita bisa membuat aplikasi berbasis desktop yang memiliki fungsi ekspor data, ya tentunya lebih profesional karena memang sangat dibutuhkan di industri ya. Kalau misal kalian nanti membuat program juga diusahakan bukan hanya bisa mengenerate laporan dalam bentuk PDF, tapi juga bisa digenerate ke Excel karena lebih umum dan biasanya diminta juga oleh perusahaan untuk program yang bisa digenerate ke format seperti itu. Ya. Kemudian sumber referensinya yang bisa kalian
pelajari dari perkuliahan ini, pertemuan ke-19 itu Apache POI ya, bisa di download, dicek di sini alamatnya. Kemudian banyak juga tutorial atau mungkin case algoritma program yang juga dimasukkan ke website Gex for Gex. Ada yang pernah akses? Biasanya kalau misal terjadi bug, error apa, bisa dicari di situ. Kemudian untuk bukunya itu ada Flanagan ya, tahun 2020, ini juga membahas tentang Java programming. Dan terakhir tahun 2025 jurnalnya ada dari Hidayat dan kawan-kawan, tentang judulnya itu perancangan dan implementasi sistem informasi manajemen laundry berbasis desktop dengan penggunaan Java Swing. Ya, ini juga mencangkup pemrograman Java dan bisa mengekspor filenya ke Excel. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Kalau tidak ada, ya tugasnya nanti kalian membuat project aplikasi sistem penjualan yang sudah kemarin kita sedikit singgung, yang sudah saya kirim. Ya, nantinya project itu akan bisa mempunyai menu utama, ya. Ada master data di sini, ada master data, ada transaksi, ada laporannya. Kemudian untuk master data tentunya di sini ada tabelnya, ya. Ada tabel data barangnya. Kemudian ada text field untuk penginputan data barang. Kemudian ada menu penjualannya, ya. Jadi kita menginputkan data apa saja barang yang dijual, kemudian dikalkulasikan di sini nih, data penjualan di menu penjualan. Yang mana di menu penjualan ini ada button cari, ya. Fungsinya apa? Supaya tidak perlu mengetik satu persatu itemnya, ya, supaya lebih mudah. Begitu masuk di menu penjualan, kemudian customer ini akan membeli apa, tinggal diklik button cari, kemudian dicek berdasarkan list data barang. Ini menampilkan sementara, tidak bisa melakukan CRUD di sini. Untuk melakukan CRUD itu ada di data barang, ya. List ini hanya menampilkan untuk kita mengambil data supaya masuk di menu penjualan. Setelah itu jangan lupa nanti dilakukan transaksi, ya. Jangan sampai sudah dilakukan transaksi, berhasil tersimpan, tetapi stoknya nggak berkurang. Ini sering terjadi, ya. Makanya dites. Memang betul dilakukan transaksi berhasil, kemudian ada auto increment di setiap ID barangnya, ada auto increment, ya. Misal B001, B002 dan seterusnya, otomatis. Kemudian di transaksi juga ada auto increment di sini, TR01, TR02 dan seterusnya. Begitu di save berhasil. Dan jangan lupa dicek stoknya, apakah berkurang sesuai dengan hasil transaksinya atau enggak. Saya kira cukup untuk perkuliahan pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa semua, dan saya harap nanti minggu depan kalian sudah bisa menyelesaikan tugas project ini. Oke, cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.